cabur melibatkan dua tim penjaga dan tim penyerang. Kerjasama tim, keberhasilan melewati garis finish tanpa tersentuh lawan, memerlukan strategi yang matang, mencerminkan nilai mufakat. Ketangkasan, pemain dilatih untuk memiliki koordinasi tubuh yang baik dan kecepatan berpikir dalam mengambil keputusan. Sportivitas, di balik keseruannya, cabur mengajarkan kejujuran dalam mengakui kekalahan saat tersentuh oleh penjaga garis. Dahulu, cabur sering dimainkan pada sore hari oleh anak-anak maupun remaja di halaman masjid atau surau sambil menunggu waktu mengaji. Ini bukan sekadar hiburan, melainkan sarana sosialisasi yang mempererat hubungan antar warga di sebuah nagari. Di tengah gempuran teknologi modern, cabur tetap diingat sebagai warisan budaya yang menyimpan memori kolektif tentang kebersamaan dan keceriaan masa kecil di Minangkabau.